tabu di sana, betul? Tentang hubungan incest, hubungan terlarang antara ibu dengan anak, kemudian hubungan bestiality, hubungan antara manusia dengan binatang tidak patut diceritakan. Jadi biasanya kalau saya diminta cerita sang Korean, saya akan ganti ceritanya. Nah, teman-teman, bukan berarti legenda lain juga bagus. Saya beri contoh Timun Mas. Ini sebuah cerita yang tampaknya menarik, tapi harus kita poles lagi. Saya biasanya kalau diminta cerita Timun Mas, saya akan poles lagi. Kenapa? Timun Mas adalah sebuah legenda terkenal dari Jawa Tengah. Itu menceritakan seorang ibu yang tidak punya anak, kepingin memiliki anak, lalu ia bersekutu dengan makhluk. Boleh dengan makhluk? Tidak, itu musyrik namanya. Jika saya bercerita, maka pada bagian Mbok Rondo yang ingin punya anak ini, saya pernah ceritakan Mbok Rondo waktu berhidayah, ia kemudian pergi ke gunung bertemu dengan buto hijau dan menerima persyaratannya. Namun kemudian setelah Timun Mas muncul dan segala macam diceritakan, Mbok Rondo dapat hidayah. Ya Allah, aku berarti salah ya. Kok dulu aku maunya ketemu sama raksasa bikin perjanjian, itu kan dosa ya. Kalau gitu aku mau ketemu sama Pak Kiai aja, sama Pak Kiai biar dinasihatin, aku salah. Maka kemudian Mbok Rondo bertemu dengan Pak Kiai. Kalau dicerita lagi lama, biasanya Mbok Rondo ketemu dengan pertapa suci atau orang suci. Saya kata dengan Pak Kiai. Mbok Rondo ketemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya pernah salah. Dan bercerita. Lalu apa kata Pak Kiainya? Pak Kiai pun memberikan pesan Islami di sana. Mbok boleh salah di masa lalu, tapi Allah Maha Penyayang. Mbok kita istighfar dulu. Yuk sama-sama teman yang lain. Sama-sama istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Mbok istighfar. Insya Allah dimaafkan sama Allah. Saya lagi Mbok ya. Nah sekarang Mbok, buat Timun Mas, saya sudah siapkan loh, 4 bungkus. Teman-teman masih tahu nggak bungkus apa saja buat Timun Mas? Ayo, bungkusan garam, apa lagi? Nasi, wah nasi, terasi, jarum. Jarum ini jarum apa? Kuda garam? Jarum, ya. Apa lagi? Biji mentimun. Nah Bu, nanti kalau Timun Mas dikejar Bu ya, ambil nih bingkisan mentimun Bu. Nanti bilang sama Timun Mas, waktu dikejar bilang harus sambil takbir Allahu Akbar. Teman-teman, itu cara saya. Saya akan masuk lagi, repeat lagi Timun Mas, kita sisipkan di sana. Lempar bungkus pertama takbir, lempar bungkus kedua dengan suara tahmid, lempar ketiga dengan tasbih, semacam itu. Jadi agar anak-anak pun nantinya ketika mendapatkan Timun Mas, mereka akan ikut. Teman-teman, aku dikejar sama buta hijau nih, yuk kita ambil yuk bungkusan timun, sama-sama takbir ya, Allahu Akbar. Semacam itu. Dengan begitu anak-anak akan menirukan. Jadi boleh cerita legenda, tapi dikemas ulang. Di sebuah lokasi ketika saya sampaikan ini, ada seorang ibu pemilik disebut yang komplain, maaf Kak Sidik, setahu saya legenda itu tidak boleh sembarangan diacak-acak loh. Maka saya bilang, mohon maaf ibu, namanya legenda tidak ada pengarangnya, tidak ada pemiliknya. Timun Mas saja bisa ada 10 versi, legenda Danau Toba bisa 10 versi, apapun bisa dijadikan versi terbaru. Maka tugas saya sebagai pendongeng tidak boleh menjerumuskan anak ke dalam kemusyrikan. Maka saya repeat lagi, dan itu sah-sah saja ibu. Legenda memang boleh dikemas dalam versi baru, ya kalau ditepat wacana sesuai dengan akidah. Teman-teman, jadi mulai hari ini kalau tanya cerita legenda, pastikan dibaca ulang, sisipkan lagi di mana kita harus ubah itu. Oke ya? Baik, berikutnya cerita bisa diambil dari apa dilihat, dibaca, didengar. Berikutnya, sesuaikan dongeng dengan usia anak. Nanti kita akan tabel berikutnya. Kemudian, kondisikan anak sebelum berdongeng. Nah, ini penting. Kadang-kadang teman-teman mungkin habis baca buku dapat cerita bagus. Wah, bagus nih. Lalu kumpul anak-anak. Anak-anak kumpul semuanya nih, kakak mau dongeng. Kakak belum pipis, gak usah pipis.
Jadi anak habis main dari mana-mana, belum pipis, belum cuci tangan, belum merapikan diri, belum nyaman, udah dikejar mau cerita. Akibatnya anak tidak nyaman. Iya, orang pipis susah, tidak dingin. Makanya terjadi anak gelisah. Itu karena kesalahan kita tidak memberikan kesempatan untuk menyamankan dulu. Jadi make sure teman-teman kalau mau cerita, kalau TK misalnya, pastikan mereka sudah sarapan, sudah pipis dan seterusnya, agar nanti ketika mau cerita sudah nyaman mendengarkan. Jadi kapan kita bercerita, kapan kita mendongeng? Saat anak nyaman didongengi. Itu kuncinya. Berikutnya durasi